Yo, hahaha. Oke Bebs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngakak. Hari ini badan agak drop Bebs, karena faktor bahasa Jawanya itu lumpangan ataupun juga kegigit mulut saya. Apa ini namanya bahasa Indonesianya ya? Lambe ya. Jadi kemarin itu di vlogan saya kemarin 2 hari kemarin sih sempet kegigit 1 kali. Sekarang ketambahan Bebs. Ayo sopo sing ngerasan-rasan aku Bebs. Ayo. Aduh. Ayo Bebs. Aduh. Ya kan? Oke. Hari ini saya mau bahas tentang si Cakra ya. Dari pemiliknya Kaji Yuyun. Sudah 2 hari di rumah. Tadi siang belum bisa update karena sorenya tadi saya tepar, baru bangun Bebs dan baru mandi. Ini jam berapa ini ya? Setengah 11. Ya, jadi saya mau mandikan Cakra di hari keduanya. Bagaimana cara rawatannya? Jangan kaget Bebs, kalau rawatan saya itu sebenarnya pembiaran, geledakan kalau bisa dibilang. Tak juwarno. Yang terpenting ada dropnya Bebs. Jadi Cakra untuk 3 hari ini saya coba sistem prodong, tapi terdengar sama burung banyak. Dan nanti di kamar saya satunya di gudang, nanti ada burung saya yang bakal saya update, yang sudah kakak gini ya, mangap. Sekarang saya geledak lagi ataupun saya biarkan lagi karena ya ada repot di rumah itu Bebs ya. Jadi kalau Bebs bertanya kapan punya gaconya, jangan bertanya soal gaco dulu untuk tahun-tahun ini ya. Kapan anak saya bisa sukses dan bisa saya ajarin dulu, baru masalah burung. Oke Bebs, oke, ikuti terus bagaimana, simak, karena kita real sharing, setting, kupas tuntas tentang kicau dan kekek mania. Saya realkan semua, tidak ada yang saya tutupi Bebs. Buat apa? Karena soal koncer itu rezeki dan semuanya kembali ke karakter, dan semua saya buka di sini Bebs. Nggak ada yang namanya titipan gaco atau titipan nama yang sudah koncer-koncer melalui fase-fase dari 2016-2017 ngakak itu semua real atas pemakainya ya kan Bebs. Mulai dari ngakak drop dulu, ngakak dulu ya, kalau ada dulu itu ngakak drop, terus hike juga, bubroloranya saya stop Bebs untuk sementara ya kan, nanti bakal saya launching lagi. Yo ikuti terus Bebs. Ini Bebs, jadi jangan kaget kalau ya berantakan Bebs. Ini dia Bebs, burungnya kan, ini banyak burung Bebs. Ada cucak hijau juga Bebs, ada kenari juga Bebs. Perawatan saya banyak, saya juga ngerawat baby saya ataupun anak-anak saya Bebs ya. Nih, nah itu yang mangap ngek Bebs, saya biarkan. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya agar bisa mangap kek ya. Ini gacor saya dulu lama, namanya Kakang, sempat punya anak tapi nggak terselamatkan. Ini beli di Dwi dulunya. Melebar kemana-mana. Ini Cakra dulu Bebs ya, real Cakra. Oke Bebs, bagaimana cara rawatannya? Real, tidak ada manipulasi, real rawatan hariannya Bebs. Helmnya kayak Transformer Bebs, merah-merah delima Pinocchio. Ini dia Cakranya Bebs ya. Saya coba 3 hari di full rodong, bagaimana dia. Jadi saya cari titik nyamannya dia Bebs. Ada yang namanya titik nyaman. Yang terpenting drop itu adalah untuk menolkan ataupun menstabilkan birahi, peredaran darah lancar biar nggak stres dianya Bebs ya. Kalau masalah settingan rumahnya dan settingan lapangannya juga kembali ke karakter burung kita yang mengetahui, bukan pakannya Bebs. Jadi pakan itu hanya untuk netralisir
agar dia tidak macet, peredaran darah lancar, tidak stres, dan kembali ke durasi awalnya, Bebs ya. Pahami itu, Bebs ya. Jadi tidak ada satupun pakan yang bisa membuat koncer. Yang terpenting stabil dulu, baru masalah koncernya belakangan ya kan. Ini setelan hariannya. Nah kalau di lapangan tuh seperti Dayang Sumbi kemarin ya, titipan daripada Om Andi, sudah sukses nembak di angka supernya dan sudah bisa ngoncer sampai terakhir saya bawa itu 3 sesi, alhamdulillah ya, bisa buat ngopi aman sama kru-kru saya. Oke, ini cakra saya buka dulu ya. Ini nanti saya buka dulu, saya angin-anginkan ya sekitar 1-2 menit lah. Nanti saya potong dulu ya. Baru setelah 1-2 menit saya kasih yang namanya dropnya, dipakan sama tetesnya. Tetesnya ada, nanti saya kasih 5 lah. Cakra ini kemarin 1 hari mungkin dia tidak kebiasaan dikasih tetes, 3 tetes aja udah itu agak waing-waing. Jadi kalau seperti itu jangan diteruskan terlalu banyak ya, belajari dulu dia. Kemarin 3 udah gitu, di hidungnya saya tiup dia ya kan, karena dia tidak terbiasa, atau mungkin tangan saya yang agak hula-hula. Oke Bes. Ini dia. Ini dia si cakra Bebs ya. Nah kan koeknya sudah keluar toh. Kemarin dari beliau sendiri ngakuin tidak ada koek sama sekali, tidak ada ngetik. Dia ibarat tidak stabil lah karena bekas konslet ya. Gini-gini dia. Dulunya saya tahu mainnya dia itu gini, kak sampai sebutan ekstrim. Tapi tidur Bebs ya. Oke. Saya mau angin-anginkan dulu 1-2 menit, baru saya mandikan, saya kasih tetesnya. Ini sudah pakainya drop ya kan, bisa dilihat Bebs, dia sudah aktif untuk koeknya ya, lihat. Nah kan badannya sudah ramping daripada kemarin. Nah kan koeknya sudah ada ya kan, habis dari konslet ke fighter. Inilah dia Bebs, tinggal menata durasinya dulu, karena kemarin cari katanya Bayuyun kegemukan dia. Nah drop ini udah merapatkan 2 hari, sudah mulai lumayan ya, nggak ada kantong di alat kelaminnya. Nah kan dia udah takut. Awalnya menggigit Beb, 2 hari sudah takut dia. Setelah 1-2 menit saya angin-anginkan, dia ngekek-ngekek, baru saya mandikan dan tetes. Oke Bebs, saya rasa udah selesai ya, dia angin-angin terlebih dahulu. Habis ini saya mandikan. Oh ya lupa ini Bebs, saya siapin senjata saya. Cek gendangdut ini Bebs ya. Oke, ini adalah senjata saya. Hahaha. Mari kita cari tahu caranya seperti apa agar bisa perform kembali. Vektornya sudah keluar ya kan, habis dari konslet vektornya sudah keluar, tinggal cara menata durasi dan tingkat nyamannya dia. Oke, saya ulangin. Untuk tingkat kenyamanannya dia, jadi bisa full krodong, bisa diablak, bisa diuntul, bisa dikoloni, ataupun bisa diablak ketemu labet banyak. Yang terpenting dia sudah tidak stres, aliran darahnya sudah lancar. Itulah fungsinya drop. Ini Bebs, makanya banyak yang sudah mencetuskan burung macet hingga kembali durasi menitan. Ada yang Surabaya di Mas Dodo ya, 3 menit Bebs. Labetnya nggak boleh saya update karena beliau juga jualan bahan, jadi privacy juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk masalah nama sih banyak Bebs, tapi kalau nama burung kan nggak bisa. Oke Bebs, kita lihat ya apa cara aplikasinya bagaimana. Oke.
terus pantengin, subscribe Bibs, subscribe sebanyak-banyaknya, sebarkan Bibs video ini karena bermanfaat, nggak ada yang saya tutup-tutupin di sini Bibs ya. Jadi karena saya ini bukan orang yang suka nutup-nutupin settingan, wong settingan itu rezeki sih Bibs, tumon aku Bibs. Ini dia Bibs burungnya. Saya cepot pakannya kayak millet putih ya. Ini juga kayak millet putih Bibs. Tapi drop. Saya mau tetes dia 3 dulu. Ya kan, kalau enggak bersin-bersin tak lanjutin 5 sampai 10 Bibs ya. Baru nanti saya mandikan. Tetesnya bisa setelah mandi, pas mandi, sebelum mandi, los Bibs. Awalnya gigit, sekarang udah takut Bibs. Nah ini dia. Ada dia nggak terbiasa Bibs. Cakra sabar nih duk, tenang, herbal lu, vitamin herbal lu. Alhamdulillah udah 5 Bibs ya. Hehe. Ya kan, bingung dia. Setelah udah ditetes, kita tunggu aja Bibs sampai dia tenang, baru saya mandikan. Badannya udah ramping, terus sayapnya udah nyilang Bibs ya. Ya saya cepet-cepetan karena habis gini mau diajak adik untuk pantau kacer. Kacernya orang, take over kacernya orang ya, kicauan kacer. Jadi saya diajak untuk lihat materinya dia seperti apa, karena saya dulu juga pemain kicau kacer, ijo cendet murai. Jadi saya juga ya beruntungnya di labet juga. Jadi kicau ataupun labet itu sebenarnya sama Bibs, nggak ada yang harus diirikan ataupun harus dijadikan ajang gengsi, enggak lah. Sama-sama pecinta hobi. Biar labet sekarang harganya jatuh itu kan ombyok, tapi kalau untuk kekean ya masih lumayan harganya fantastis ya kan. Jadi jangan remehkan baik itu kicau ataupun labet ataupun kenari ataupun perenjak ya kan. Namanya rawat burung itu hobi dan juga mahal Bibs ya. Tuh kan dia mukok Bibs karena dia nggak pernah namanya apa itu bermain di vitamin mungkin Bibs. Padahal untuk yang lain-lainnya sebelumnya itu doyan, atau mungkin ini dulunya dia sering kena vitamin kenceng mungkin Bibs. Ya kan, atau mungkin disuntik juga, saya nggak tahu ya.
dan nanti mau eksklusif juga tanya ke Kaji Uyun ya. Oke, mari kita mandikan Bebs, karena timernya udah lumayan Bebs ini Bebs. Tapi ya demi kalian semua los pokoknya Bebs ya, karena dari pemula untuk pemula Bebs. Yuk kita simak cara pemandiannya ya seperti biasa aja Bebs. Setelah saya mandikan, saya angin-anginkan, terus agak-agak basah, baru saya kerodong kembali, masukkan ke dalam. Beb, sini Beb, sini Beb, sini Beb, sini Beb, biar lebih dekat Beb, biar lebih eksklusif Bebs. Badannya kelihatan ramping Bebs. Memandikannya pun saya setiap kali seperti saya vlog di awal itu, saya tembak bagian bawahnya ataupun tit gitunya ya. Jadi bagian ini bawahnya. Setelah itu saya cari titik nyamannya dia. Ya seperti ini. Karena dari sini kita bisa melihat sistemnya pernafasannya dia. Jadi pernafasannya, tarik nafasnya berapa lama dia. Karena seperti ini saya praktekkan juga lumayan baik, peredaran darah baik, oksigennya baik, insya Allah bisa kembali ke semula. Kayak obat kuat kayak aku Bebs. Iyalah, ya kan, ini jadi namanya hobi itu juga harus penuh yang namanya ketelitian ya. Oke Bebs, setelah saya mandikan tuh untuk sementara minumnya aja ya. Jadi untuk pakannya nggak saya beri dulu, nanti saya angin-anginkan di atas, baru nanti saya berikan pakannya. Oke, terima kasih. Vlog hari ini saya akhiri. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan sebanyak-banyaknya Bebs. Jadi apabila tidak menggunakan drop, bisa menggunakan pakannya sendiri ataupun produksinya sendiri ya, karena sejatinya walaupun ngakak tapi support untuk kalian semua yang membuat pakan sendiri herbal ya kan. Bisa dipraktekkan di rumah karena rezeki sudah ada yang mengatur, tidak ada yang perlu diirikan, tidak ada yang perlu dijatuhkan, karena kita harus sama-sama mendukung, sama-sama saling menyupport. Karena dari pemula untuk pemula, salam ngakak berjamaah Bebs. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ma'as sabirin man jadda wa